Sejak pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia pada awal Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan kondisi yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga minus 2,07%. Presiden Joko Widodo dalam peluncuran program pemulihan ekonomi nasional mengungkapkan bahwa pengendalian COVID-19 dan perekonomian supaya dapat berjalan beriringan bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, dalam Perintah Harian Jaksa Agung Republik Indonesia, salah satunya adalah mensukseskan dan memastikan setiap kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai ketentuan. Untuk mengoptimalkan sumbangsi kejaksaan dalam program pemulihan ekonomi nasional, ada instrumen di bidang intelijen yang bisa digunakan, yaitu Peta Ekonomi Intelijen, sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2019. Namun, pada kondisi saat ini, Peta Ekonomi Intelijen tersebut masih dikelola secara manual, tidak terupdate secara berkala, tidak efektif dan efisien, serta peletakan dan penempatannya membutuhkan ruangan yang cukup luas, serta tidak terintegrasi dengan data-data dari stakeholder yang lain. Kondisi tersebut menyebabkan bidang intelijen tidak dapat mensupport data kepada pimpinan terkait persoalan ekonomi nasional terkini, sehingga pimpinan tidak bisa secara cepat dan tepat memberikan pendapat ataupun mengambil suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan ekonomi nasional. Kondisi peta ekonomi intelijen yang masih dibuat secara manual mendorong saya untuk melakukan perubahan dengan membuat peta ekonomi intelijen secara digital dengan berkolaborasi antar stakeholder terkait, sehingga secara cepat dan tepat dapat memetakan. Pertama, sektor-sektor ekonomi yang paling berdampak pandemi COVID-19 maupun sektor-sektor ekonomi yang bisa bertahan bahkan tumbuh pada masa pandemi COVID-19. Kedua, hal-hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, sektor-sektor ekonomi yang dapat didorong dengan segera untuk meningkatkan pendapatan negara. Terakhir, dengan peta ekonomi intelijen yang dibuat secara digital dan berkolaboratif akan dapat memberikan support data ekonomi terkini kepada pimpinan sehingga mendorong kinerja lembaga kejaksaan semakin baik dan produktif, efektif, efisien, serta transparan. Peta Ekonomi Intelijen Digital atau yang disingkat PENTIN adalah sebuah jawaban untuk mengatasi kondisi peta ekonomi yang masih dibuat secara manual. Dalam proses pembuatan peta ekonomi intelijen digital, dilaksanakan koordinasi dan komunikasi yang intensif ke seluruh stakeholder melalui strategi komunikasi yang efektif, sehingga data ekonomi dan keuangan dari 16 sektor dapat disinkronisasi dengan baik. Pada tanggal 22 Juli 2021, bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa ke-61, dengan tema Berkarya untuk Bangsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mempersembahkan karya Peta Ekonomi Intelijen Digital dengan melakukan launching dan sosialisasi kepada Gubernur dan jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kejaksaan Negeri seluruh Nusa Tenggara Timur. Peta Ekonomi Intelijen Digital kami nyatakan di launching. Peta Ekonomi Intelijen Digital.